Pernah dengar larangan orang tua yang bilang, "Jangan keluar rumah waktu maghrib"? Banyak yang menganggap itu cuma mitos atau dongeng lama. Tapi di Semarang, tahun 2005, ada satu kejadian yang bikin larangan itu terasa sangat nyata. Seorang bocah hilang di Bukit Gombel, tepat saat azan maghrib berkumandang. Malam itu, warga bukan hanya mencari anak yang hilang, tapi juga berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Kisah ini bukan sekadar cerita rakyat, tapi sebuah peristiwa nyata yang masih diingat sampai sekarang. Penuh teror, penuh misteri, dan bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kalian suka dengan kisah nyata horor Indonesia seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya yang lebih menyeramkan. Dan aku juga mau tahu dari kalian, tulis di kolom komentar. Berapa lama biasanya kalian berani keluar rumah saat maghrib? Apakah kalian percaya larangan itu punya alasan mistis? Atau cuma kebetulan belaka? Sekarang, duduk tenang, matikan lampu, dan biarkan aku bawa kalian kembali ke tahun 2005. Ke malam saat Bukit Gombel menunjukkan wajah aslinya. Tahun 2005, Semarang masih menyimpan banyak cerita yang sering dibisikkan orang-orang kampung. Salah satunya tentang Bukit Gombel, tempat yang dari dulu terkenal angker. Orang tua selalu melarang anak-anak keluar saat maghrib, apalagi berkeliaran dekat bukit itu. Konon katanya, ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Sesuatu yang bukan manusia. Hari itu, akhir bulan September, udara di Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Sore menjelang malam, langit sudah mulai berwarna jingga keemasan. Suara azan maghrib dari surau-surau kecil bersahut-sahutan. Waktu yang selalu membuat bulu kuduk meremang karena diyakini sebagai saat ketika makhluk halus keluar dari persembunyiannya. Di sebuah kampung kecil tak jauh dari lereng Bukit Gombel, seorang bocah berusia 8 tahun bernama Raka bermain sendiri di halaman rumah. Ibunya, Buati, sedang sibuk di dapur, sementara ayahnya baru saja berangkat kerja lembur di pelabuhan. Raka termasuk anak yang ceria, tapi juga sedikit keras kepala. Berkali-kali ibunya berteriak dari dapur, menyuruhnya masuk, tapi anak itu masih saja asyik memainkan mobil-mobilan plastik di tanah. Matahari benar-benar tenggelam. Langit berubah kelam. Angin dari arah bukit bertiup dingin, membawa aroma lembab tanah dan dedaunan basah. Raka mulai merasakan hawa aneh, tapi rasa penasarannya membuat ia menoleh ke arah jalan setapak menuju Bukit Gombel. Dari jauh, terlihat samar-samar seperti ada cahaya redup, seolah-olah pelita kuno yang bergoyang pelan. Dia berdiri, meninggalkan mainannya di tanah. Langkah kecilnya menuntunnya beberapa meter menjauh dari rumah. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena ada rasa ingin tahu yang begitu besar. Ia mendengar seperti suara perempuan yang melantunkan lagu sapsep, merdu sekaligus menyeramkan dari arah bukit. Suara itu seperti memanggil, membuat tubuh mungilnya bergerak tanpa sadar. Sementara itu,
Buati keluar dari dapur, membawa lampu minyak. Ia melihat halaman rumah kosong. Mainan Raka tergeletak begitu saja, tapi anaknya tidak terlihat. Ia memanggil. Suaranya sedikit cemas, namun tak ada jawaban. Panik mulai menggerogoti pikirannya. Ia berlari ke arah jalan kecil yang menuju bukit, tapi hanya ada kegelapan pekat di sana. Di tengah jalan setapak, Raka semakin menjauh. Cahaya redup itu tetap ada di depannya. Semakin jelas, seakan menuntunnya masuk lebih dalam. Bayangan pepohonan menjulang menutupi cahaya bulan, membuat jalan semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Raka berhenti sebentar. Ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari arah samping, ia melihat sosok tinggi menjulang. Rambut panjang berantakan, menutupi wajah. Matanya merah menyala di kegelapan. Dan mulutnya melengkung dengan senyum aneh yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Tubuh Raka gemetar. Suara perempuan itu kini terdengar jelas. Bukan lagi seperti nyanyian, tapi seperti erangan panjang bercampur tawa lirih. Sosok itu mendekat, tangannya panjang, jari-jarinya kurus, dengan kuku hitam yang tajam. Dari balik rambut kusutnya, terlihat sesuatu yang menggantung besar di dadanya, seperti payudara yang menjulur panjang hingga ke perut. Anak kecil itu membeku, tak bisa bergerak. Dia ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Sosok itu menunduk perlahan, hingga wajahnya sejajar dengan Raka. Bau busuk yang menyengat, campuran darah basi dan bangkai, langsung menusuk hidungnya. Raka hampir menangis, tapi suara itu membelai telinganya. Lirih, namun memaksa. Ayo ikut, nak, ayo ikut ibu. Tanpa sadar, Raka mengangguk. Tangannya digenggam makhluk itu, dingin seperti es, lalu ditarik masuk ke kegelapan hutan kecil di bukit. Di rumah, Buati semakin panik. Ia berlari keluar, berteriak memanggil tetangga. Orang-orang mulai berdatangan, membawa senter dan obor. Semua langsung paham betapa gawatnya keadaan itu. Bukit Gombel bukan tempat main-main. Sudah banyak cerita anak hilang, lalu kembali dengan kondisi aneh, atau bahkan tidak pernah kembali sama sekali. Pak Lurah, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di kampung itu, memimpin pencarian. Mereka berjalan barumai rami ke arah bukit. Suara jangkrik malam terdengar seperti semakin nyaring. Senter-senter menyapu kegelapan, tapi hanya memperlihatkan batang pohon besar, rumput tinggi, dan kabut tipis yang turun perlahan. Suasana semakin mencekam ketika salah satu warga melihat bekas jejak kaki kecil di tanah mengarah ke dalam hutan. Semua terdiam, lalu menoleh satu sama lain dengan wajah pucat. Mereka tahu itu jejak kaki Raka. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah ada jejak lain di sampingnya. Jejak besar, panjang, tidak mirip kaki manusia. Bentuknya lebih menyerupai cakar, menancap dalam di tanah liat, basah. Pak Lurah mengangkat tangan, memberi tanda agar semua tetap tenang. Namun jelas terlihat
Banyak yang mulai ragu untuk melanjutkan pencarian. Beberapa ibu-ibu berbisik lirih menyebut satu nama yang membuat udara semakin dingin. Wewe Gombel. Semakin dalam mereka masuk, suasana hutan makin menyeramkan. Pohon beringin besar menjulang di tengah bukit. Akarnya menjuntai seperti tenggen-tenggen yang siap meraih siapapun yang mendekat. Dari kejauhan terdengar lagi suara perempuan menyanyi lirih lagu Jawa kuno yang tak ada seorang pun mengenalnya. Beberapa orang mulai menggigil, bukan karena udara, tapi karena merasakan sesuatu yang menatap dari balik kegelapan. Seperti ada puluhan mata merah kecil yang berkilat di antara pepohonan, lalu menghilang ketika senter diarahkan ke sana. Pak Lurah memutuskan untuk memecah kelompok. Ia bersama 3 orang pria masuk lebih dalam, sementara yang lain menunggu di jalur luar, berjaga-jaga kalau Raka kembali dengan sendirinya. Suasana sunyi, hanya terdengar langkah kaki dan suara dedaunan yang patah ketika terinjak. Raka, di sisi lain, kini sudah berada di tempat yang asing. Ia duduk di akar pohon besar, sementara sosok menyeramkan itu duduk di sampingnya. Tangannya mengelus rambut Raka, seolah-olah benar-benar seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya. Namun wajahnya tetap menyeramkan. Mulutnya terkadang terbuka, memperlihatkan deretan gigi hitam runcing. Raka mulai menangis. Lirih memanggil ibunya, tapi setiap kali ia ingin berdiri, tangan dingin itu menahannya. Sosok itu berbisik lagi, kali ini lebih keras. Tenang saja, kau di sini aman. Mereka tidak sayang padamu seperti aku. Hawa dingin semakin menusuk. Di sekitar mereka, suara-suara aneh terdengar, seperti anak-anak kecil yang tertawa. Tapi suaranya patah-patah dan tak wajar. Dari balik semak, terlihat bayangan kecil berlari. Namun ketika diperhatikan, wajah mereka bukan wajah anak, melainkan wajah pucat penuh luka. Matanya kosong menatap ke arah Raka. Bocah itu berteriak histeris, tapi suaranya siul ialah tertelan hutan. Tak ada seorang pun yang mendengar. Sementara itu, Pak Lurah dan tim kecilnya menemukan potongan kain kecil yang dikenali sebagai milik Raka, tersangkut di semak berduri. Wajah mereka semakin tegang. Mereka tahu itu tanda bahwa bocah itu benar-benar dibawa ke dalam. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan pundaknya ditepuk. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi ia melihat jelas di balik pepohonan ada sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Hanya berdiri diam sambil mengawasi. Senter diarahkan, tapi sosok itu langsung menghilang, menyisakan suara tawa kecil yang menggema di seluruh bukit. Pak Lurah tahu mereka sedang diawasi, dan semakin dalam mereka melangkah, semakin dekat mereka dengan bahaya yang selama ini hanya dianggap mitos. Malam semakin pekat. Kabut tipis dari lereng Bukit Gombel turun perlahan, menutupi jalan setapak yang mereka lalui. Lampu senter warga terasa sia-sia karena sinarnya tertelan kabut dan gelapnya hutan. Suara jangkrik yang tadinya ramai kini terdengar seperti berhenti serentak. Yang ada hanya desau angin
dan sesekali suara seperti ranting patah. Meski tak ada yang berani memastikan asalnya, Pak Lurah berhenti sejenak, menempelkan telunjuk ke bibirnya, memberi tanda agar semua diam. Mereka mendengar sesuatu. Samar-samar, di kejauhan terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisnya lirih, terputus-putus, seperti orang yang menahan ketakutan luar biasa. Semua langsung yakin itu suara Raka. Dengan cepat mereka bergerak menuju sumber suara. Namun anehnya, semakin mereka mendekat, tangisan itu justru terdengar semakin jauh. Seakan-akan suara itu berpindah tempat, memancing mereka semakin masuk ke dalam hutan. Beberapa orang mulai resah. Wajah mereka pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ada yang mulai berbisik lirih, "Iki jebakan, iki jebakan." Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi mendadak begitu menekan, membuat dada terasa sesak. Dari arah belakang, salah satu warga menjerit keras. Semua menoleh. Mereka melihat salah satu pria muda terjatuh. Tubuhnya ditarik oleh sesuatu dari balik semak. Kakinya menendang-nendang, berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu begitu kuat. Pak Lurah berlari menghampiri, menarik tangan pemuda itu sekuat tenaga. Beberapa warga lain ikut membantu. Dalam sekejap mata, mereka berhasil menarik tubuh pemuda itu. Tapi semua terdiam ketakutan ketika melihat apa yang meninggalkan bekas di kakinya. Ada jejak cakar panjang, hitam, seolah dagingnya terkoyak oleh sesuatu yang bukan manusia. Darah menetes, membasahi tanah, mengeluarkan bau amis di udara. Pemuda itu menggigil hebat. Matanya liar menatap ke sekeliling. Ia terus menggumam. Suaranya patah-patah. "Matane abang, rambut dawa. Ketoke nang kene. Kabeh akeh. Pak Lurah tahu mereka tak bisa mundur sekarang. Mereka sudah terlalu jauh masuk. Kalau berhenti, Raka mungkin tidak akan pernah ditemukan. Ia menggertakkan giginya, memberi semangat pada warga yang masih kuat. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini lebih hati-hati. Mata dan telinga waspada penuh. Di sisi lain, Raka duduk meringkuk di pangkuan sosok itu. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia ingin pulang, ingin bertemu ibunya. Tapi setiap kali ia mencoba berdiri, tangan kurus dengan kuku panjang itu menahannya. Bau busuk semakin pekat, membuat perutnya mual. Sosok itu berbisik lembut, seolah-olah menenangkan. Tapi kata-kata Nia membuat bulu kuduk berdiri. "Kau jangan takut. Di sini kau aman. Tak ada yang akan memukulmu. Tak ada yang akan marah padamu. Aku akan jadi ibumu mulai sekarang." Raka menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi bisikan itu tetap menembus masuk ke kepalanya. Seolah-olah suara itu langsung berbicara ke dalam pikirannya, bukan melalui telinga. Di sekitarnya, bayangan-bayangan kecil berlarian. Wajah pucat anak-anak yang sudah lama hilang. Mereka tersenyum aneh, gigi mereka hitam, mata kosong. Mereka berlari mengelilingi Raka, menertawakan ketakutannya. Salah satu dari mereka tiba-tiba mendekat. Wajahnya tinggal setengah, seperti terbakar.
Suaranya serak, hampir tak terdengar, tapi jelas bagi Raka. Jangan melawan, nanti kau seperti kami. Tangisan Raka kembali pecah, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka lebar, namun udara seolah menahan suaranya. Wewe Gombel menatapnya dengan tatapan dingin, lalu tangannya mengusap kepala bocah itu. Aneh, seketika Raka merasa lemas, matanya berat, dan tubuhnya seolah dipaksa untuk tidur. Di luar sana, tim pencari terus berjuang. Mereka sampai di sebuah pohon beringin besar yang dipercaya warga sebagai pusat tempat makhluk itu bersemayam. Akarnya menggantung seperti tali, dan di batangnya ada bekas hitam seperti terbakar petir. Suasananya begitu pekat, seperti ada sesuatu yang hidup di balik kulit kayu pohon itu. Tiba-tiba, salah satu obor padam dengan sendirinya. Angin bertiup kencang, membawa suara perempuan tertawa. Tawa itu panjang, menggema di seluruh hutan. Para warga merapat, wajah mereka pucat pasi. Dari atas pohon, sesuatu bergerak cepat. Mereka melihat rambut panjang tergerai, melayang-layang, lalu hilang. Pak Lurah menancapkan tongkat kayu yang dibawanya ke tanah, sambil komat kamit membaca doa. Ia tahu makhluk itu sedang mempermainkan mereka. Warga lain mencoba mengelilingi pohon, berharap menemukan Raka. Namun semakin mereka mencari, semakin mereka merasa diputar-putar. Jalan yang harusnya lurus tiba-tiba kembali ke tempat yang sama. Salah satu warga yang berjalan di depan tiba-tiba menjerit kencang. Tubuhnya terhempas seperti ditarik sesuatu dari atas. Ketika semua menyorotkan senter ke arahnya, mereka melihat dengan jelas sosok itu ada di sana. Tinggi, rambut panjang menutupi wajah. Tubuh kurus menjulang, matanya merah menyala. Payudara panjangnya menjulur hingga ke tanah, bergoyang. Ketika ia bergerak, tangannya kurus dengan kuku tajam, menancap di pundak warga yang malang itu. Suara tawa yang barusan terdengar jelas keluar dari mulutnya. Semua terpaku, tak ada yang berani maju. Hanya terdengar suara jeritan warga yang dicengkeram, lalu tiba-tiba tubuhnya terlempar keras ke pohon. Kepalanya membentur, darah mengalir deras. Tubuhnya terkulai, tak bergerak lagi. Warga lain histeris. Ada yang langsung ingin lari, tapi Pak Lurah berteriak memaksa mereka bertahan. Ia tahu kalau semua bubar, Raka tidak akan pernah kembali. Meski wajahnya sendiri pucat, ia tetap mencoba berdiri tegak, menantang sosok itu dengan doa yang ia ucapkan keras-keras. Sosok itu menoleh, menatap tajam dengan mata merahnya. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi runcing yang hitam. Ia berbisik, tapi suara itu terdengar jelas di kepala semua orang. Kalian tak bisa mengambilnya. Dia milikku sekarang. Sekujur tubuh warga yang mendengar suara itu langsung dingin. Ada yang muntah, ada yang menangis, ketakutan. Beberapa senter jatuh, padam, membuat suasana semakin gelap. Pak Lurah mencoba melangkah maju, meski lututnya gemetar. Ia berteriak memanggil nama Raka, berharap suara itu bisa menembus kegelapan dan sampai ke bocah kecil itu. Namun hutan seolah menelan suaranya, hanya menyisakan gema lirih.
Di pangkuan Wewe Gombel, Raka membuka mata pelan. Ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Jauh, samar, tapi nyata. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha berdiri, namun tangan dingin itu kembali menahannya. Wewe Gombel mendesis marah. Suaranya berubah, mengerikan. Jangan dengarkan mereka. Mereka tak peduli padamu. Tetap di sini, bersama ibu. Tubuh Raka gemetar. Tangannya berusaha melepas genggaman itu. Ia menangis keras. Meski suara tangisnya tetap tidak terdengar oleh warga. Air matanya jatuh ke tanah, membuat tanah di bawahnya retak-retak kecil, seolah menyerap kesedihannya. Wewe Gombel marah. Wajahnya mendekat ke wajah bocah itu. Mulutnya terbuka lebar. Dari dalam mulutnya keluar alat-alat kecil, menjijikkan, jatuh ke pangkuan Raka. Anak kecil itu menjerit, berusaha menepis. Tapi tangan dingin itu memaksanya tetap diam. Di hutan, warga semakin kacau. 2 orang jatuh pingsan karena tak kuat melihat sosok itu. Pak Lurah sendiri mulai goyah. Tapi ia terus melantunkan doa keras-keras, berusaha memecah ilusi. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara gamelan lirih. Bukan dari alat musik nyata, tapi dari udara. Suara itu semakin lama semakin keras, bercampur dengan suara tangisan anak-anak yang tidak terlihat. Bukit Gombel seperti hidup, bernafas, dan menertawakan manusia-manusia yang masuk terlalu dalam. Pak Lurah menyadari mereka sedang berada di titik paling berbahaya. Kalau mereka bertahan lebih lama di sini, bukan hanya Raka yang hilang, tapi mungkin seluruh warga yang ikut mencari juga tidak akan kembali. Udara di Bukit Gombel malam itu semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Kabut makin pekat, seolah-olah seluruh hutan sedang menutup dirinya dari dunia luar. Warga yang tersisa berdiri menggigil. Wajah mereka pucat pasi. Ada yang sudah duduk terkapar karena tidak sanggup lagi menahan rasa takut. Hanya senter-senter redup yang masih menyala bergoyang-goyang karena tangan yang gemetar memegangnya. Pak Lurah masih berdiri tegak di depan. Meski tubuhnya sendiri sudah nyaris roboh. Ia menatap ke arah pohon beringin besar. Tempat sosok itu tadi muncul. Suara tawa panjang yang mengerikan masih bergema, bercampur dengan suara gamelan, samar, dan tangisan anak-anak. Semua yang mendengarnya merasa dada mereka sesak, seperti napas sedang dicekik. Di balik kegelapan, mata merah itu muncul lagi. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Dari berbagai arah, dari balik pepohonan, semak, bahkan dari atas dahan. Seakan-akan hutan penuh dengan makhluk yang sama, mengawasi mereka. Suara berbisik datang dari segala penjuru. Pulanglah, pulanglah sebelum semua kalian kubawa. Satu persatu, warga mulai mundur. Mereka sudah tak kuat lagi. Hanya tersisa beberapa orang yang masih mencoba bertahan bersama Pak Lurah. Sementara itu, darah dari tubuh salah satu korban masih membekas di tanah, menyebarkan bau amis yang bercampur dengan bau busuk dari udara hutan. Di sisi lain, Raka sudah tak sanggup melawan. Tubuhnya lemas, matanya sayu, hampir menyerah pada pelukan dingin
Wewe Gombel. Sosok itu mengusap kepalanya, lalu menjilat air mata di pipinya dengan lidah panjang berwarna hitam. Suaranya berbisik mesra, seperti ibu yang menidurkan anak. Sekarang kau milikku. Kau akan tinggal di sini selamanya. Tak ada yang bisa merebutmu. Di sekeliling mereka, anak-anak pucat itu semakin mendekat. Ada yang duduk di akar pohon, ada yang merangkak di tanah, ada pula yang meliang-leyong tanpa kaki. Wajah mereka menyeringai, matanya kosong, tapi senyumnya penuh keputusasaan. Mereka seperti boneka rusak, tertawa dengan suara patah-patah. Raka ingin menjerit, tapi tubuhnya tak lagi punya tenaga. Ia hanya bisa menutup matanya, berharap semua ini mimpi buruk. Di luar, Pak Lurah akhirnya berlutut. Ia merogoh kantong kecil di bajunya. Dari situ ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang ia ambil dari sumur keramat kampung. Air itu dipercaya punya kekuatan untuk melawan makhluk halus. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya, lalu memercikan air itu ke tanah sambil membaca doa keras-keras. Saat percikan air itu menyentuh tanah, terdengar suara mendesis keras. Kabut mendadak berputar, angin bertiup kencang, dan dari arah pohon beringin terdengar jeritan melengking. Mata-mata merah yang tadinya muncul serentak memudar seketika, seolah-olah terbakar cahaya yang tidak terlihat. Sosok Wewe Gombel yang sedang memangku Raka juga mendadak menegang. Ia mendesis marah, matanya menyala lebih terang. Tangan dinginnya mencengkeram Raka semakin kuat, seakan tak rela kehilangan bocah itu. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara pekikan panjang. Raka merasakan tubuhnya ditarik. Genggaman itu begitu kuat, tapi entah dari mana, ia juga merasakan tarikan lain yang lembut, seperti suara ibunya memanggil dari kejauhan. Matanya terbuka sedikit. Ia melihat cahaya redup dari jauh, cahaya obor dan senter warga. Hatinya bergetar. Ia ingin pulang. Ia ingin lari dari tempat mengerikan ini. Dengan sisa tenaga, Raka menggeliat, berusaha melepaskan diri. Tangannya menendang-nendang akar pohon. Wewe Gombel meraung, wajahnya semakin menyeramkan. Rambut panjangnya berkibar liar, kuku-kukunya menancap dalam ke tanah. Pak Lurah melihat bayangan samar bocah kecil itu di bawah pohon beringin. Ia berteriak memanggil nama Raka sekuat tenaga. Suaranya parau, tapi kali ini tembus. Bocah itu mendengar Raka meraih suara itu, seolah-olah suaranya jadi tali yang bisa ditarik. Ia mengangkat tangannya, berusaha menjauh dari pelukan dingin. Wewe Gombel berteriak marah, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam kental yang menetes ke tanah. Anak-anak pucat yang mengelilingi mereka menjerit bersamaan. Wajah mereka retak, lalu satu persatu menghilang menjadi asap. Warga lain mulai berani maju, menyorotkan senter dan obor ke arah pohon. Cahaya itu menyilaukan, membuat sosok Wewe Gombel menutup wajahnya. Ia melolong. Suaranya membuat telinga berdengung. Pak Lurah melemparkan sisa air dari botol ke arah pohon beringin. Percikan itu mengenai sosok hitam itu. Jeritan yang keluar begitu mengerikan, panjang, menusuk sampai ke tulang. Rambut panjangnya terbakar perlahan. Tubuh
tubuhnya mulai retak, seperti kayu lapuk yang terbakar dari dalam. Raka terlepas, bocah itu jatuh terhempas ke tanah. Tubuhnya lemah, tapi ia masih hidup. Beberapa warga berlari cepat menghampirinya, mengangkat tubuh kecil itu ke pelukan. Raka menangis. Kali ini tangisnya terdengar nyata, memecah sunyi hutan. Wewe Gombel masih meraung. Tubuhnya kini setengah hancur, tapi matanya tetap menatap tajam penuh dendam. Dengan suara serak, ia berbisik, "Anak-anak selalu milikku. Kalian tak bisa menjaganya selamanya. Aku akan kembali." Setelah kata-kata itu, tubuhnya pecah menjadi asap hitam pekat, menyebar ke seluruh bukit, lalu menghilang. Suara gamelan berhenti. Hutan kembali sunyi. Hanya tersisa suara napas berat warga dan tangis Raka yang tak henti-hentinya memanggil ibunya. Pak Lurah roboh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu mereka selamat malam itu, tapi dengan harga yang besar. Satu warga tewas, beberapa lainnya terluka parah. Dan yang paling mengerikan, bayangan kata-kata Wewe Gombel masih menggantung di udara. Mereka membawa Raka turun dari bukit dengan hati-hati. Bocah itu dipeluk erat oleh ibunya yang menangis histeris di bawah. Tangis ibu dan anak itu menyatu, penuh rasa lega sekaligus trauma yang tak akan hilang seumur hidup. Namun kisah itu tidak berakhir di sana. Malam-malam berikutnya, banyak warga kampung yang tidak bisa tidur. Mereka terus mendengar suara tangisan anak-anak di kejauhan. Dari arah Bukit Gombel, ada yang melihat bayangan perempuan berambut panjang melayang di atas pohon. Ada pula yang bermimpi didatangi sosok menyeramkan itu, menuntut agar anak-anak dikembalikan padanya. Raka sendiri tidak pernah sama lagi. Sejak malam itu, ia sering melamun. Matanya kosong menatap keluar jendela. Kadang-kadang ia tertawa sendiri. Kadang ia menangis tanpa sebab. Pernah suatu malam, ibunya memergoki Raka duduk di halaman, menatap ke arah bukit sambil bergumam lirih. Ibu sudah datang. Ibu mau jemput aku." Ibunya menjerit, memeluk erat tubuh bocah itu. Pak Lurah datang, mencoba menenangkan dengan doa-doa. Namun semua orang tahu, meski tubuh Raka kembali, jiwanya tidak sepenuhnya pulang. Sebagian dari dirinya masih tertinggal di sana, di pelukan dingin Wewe Gombel. Bukit Gombel tetap berdiri angker, dan cerita malam itu menjadi buah bibir warga selama bertahun-tahun. Banyak yang bersumpah tidak akan pernah membiarkan anak mereka keluar rumah saat maghrib, apalagi mendekat ke bukit itu. Dan sampai sekarang, setiap kali senja turun di Semarang, terutama di sekitar Bukit Gombel, orang tua selalu mengingatkan dengan wajah serius, "Jangan main di luar waktu maghrib, nanti Wewe Gombel datang menjemputmu." Dan begitulah kisah nyata hilangnya seorang bocah di Bukit Gombel tahun 2005. Sebuah kejadian yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah benar itu hanyalah musibah biasa, atau ada campur tangan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang orang Jawa kenal sebagai Wewe Gombel? Bukit Gombel sendiri memang sejak lama terkenal angker, dipenuhi cerita-cerita mistis
yang diwariskan turun-temurun. Dan malam itu, semua mitos seolah menjadi nyata, meninggalkan luka, trauma, dan rasa takut yang tak pernah hilang dari ingatan warga. Kita mungkin bisa menyangkal, kita mungkin bisa bilang itu hanya kebetulan. Tapi bagaimana kalau ternyata di luar sana memang ada sesuatu yang menunggu di setiap bayangan, setiap kabut, setiap senja ketika maghrib tiba. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Kalau kalian merasa merinding, jangan lupa tulis di komentar. Apakah menurut kalian Wewe Gombel benar-benar ada? Atau hanya cerita rakyat yang kebetulan cocok dengan tragedi? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah nyata horor lain yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati kalau keluar rumah saat maghrib, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang memperhatikan kita di balik gelap.